Sakit lagi. Sorry. Kamu lagi apa? Baca buku KW nih. Guys, sorry banget. Ini yang asli, ini asli. Kita punya buku aslinya dan punya buku KW-nya. Kenalan dulu lah, kamu pengganti Miss Van, pada nggak kenal. Iya, aku pengganti Miss Fanny Doraemon. Kamu apa? Devina Monyet. Tersinggung loh. Nah, Devina aja. Bener dong. Ya Devina aja. nanti ada ikon monyetnya ya, editor tolong. Saya sibuk. Nah, ketemu lagi sama saya Vanes. Dan hari ini kita bakal nge-review buku karya Pramudia Anantatur. Akhirnya penulis laki-laki, karena sebelum-sebelumnya tiga-tiganya perempuan guys. Jadi ini buku Pram yang pertama kita review ya. Judulnya apa? Midah. Bawahnya juga ada. Oh ya, Midah si manis bergigi emas. Mantap. Yahut. Guys, serius dong. Iya. Ya udah kita mulai. Jadi kalau buat yang belum tahu, Pramudia Anantatur itu ya ditelepon mama nih. Decline dulu boleh nggak? Decline dulu boleh. Iya. Jadi buat yang belum tahu, buku Pramudia Anantatur itu salah satunya tetralogi novel. Ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, sama Midah. sama Rumah Kaca. Karena nggak tahu ya yang trilogi Iya, tetralogi. tetraloginya itu 4 itu. Nah, dia tuh juga nulis novel-novel yang tokoh utamanya tuh perempuan guys. Salah satunya Midah ini. Terus ada Larasati, ada Panggil Aku Kartini, ada Calon Arang, ada Gadis Pantai gitu. Nah, ini salah satu yang kita review. Kenapa kamu membaca buku ini? Karena, Udah jangan bangga, ini KW. iya. Karena kata orang-orang ini bagus. Terus halamannya dikit. Nah, bener dong. Bener. Halamannya dikit. Kan apa beginner friendly. Beginner friendly siap. Beginner friendly untuk yang mau membaca Pramudia Anantatur yang super legendaris ini. Bener. Bener, saya menerima tamu dulu. Oke. Sebenarnya kalau dibilang beginner friendly banget enggak, karena bahasanya itu termasuk berat dimengerti ya. Kan kamu juga ada beberapa kata yang Beberapa kamu kata. bingungkan. Tapi sebenarnya nggak membingungkan itu. Cuman kayaknya karena kan latarnya 1950 Iya. tuh, ada kayak tram dan lain-lain. Aku nggak tahu tram itu apa. Ternyata Tram itu itu kereta zaman dulu, guys. Kereta yang batu bara itu. Iya, zaman dulu uap, guys. Kayak gitu. Berarti emang dari segi bahasa sebenarnya nggak se-friendly itu untuk pembaca pemula. Aku sarankan sih kalian mulainya dari novel-novel yang lebih modern ya. Kayak apa? Kecil-kecil punya cerita gitu. Apa tuh? Kagak tahu KPK. gue. Ya udah, ya itulah yang dia sebutkan itu. Kecil-kecil punya karya, sorry. Tapi kalau dibandingkan tetraloginya Pramudia Anantatur, buku-buku seperti ini karya Pram itu memang dari segi konflik lebih light dan lebih bisa relate sama pembacanya di zaman sekarang. Karena ya kalau yang tetralogi itu kan fokusnya sejarah juga, ada perlawanan untuk kolonial, untuk pemerintahan Hindia Belanda gitu-gitu. Nah kalau yang kayak gini, ini series yang konfliknya juga itu latarnya lebih ke keluarga, perempuan, norma-norma gitu. Nah dari kamu, ini yang menarik dari buku ini apa setelah baca? Nggak usah. Yang menarik. Ini serius ya? Tolong agak dikat. Tamunya udah 2. Oh iya. Gimana sih? Yang menarik dari buku ini yang pertama karena tokoh utamanya kan perempuan, dimana secara norma masyarakat tuh perempuan lebih dibebankan gitu menurut aku. Misalnya kayak biduan gitu kan di mata orang negatif gitu. Sedangkan kalau pengamen cowok ya udah sih di mata orang-orang, tapi kalau biduan tuh rasanya hina gitu. Rasanya ini Padahal ini sama-sama nih. pengamen. Iya, ini serius. Tapi karena gendernya dia perempuan, dia lebih direndahkan. Benar kan? gitu. Dan sebenarnya si Mida ini bukan mau mencari kekayaan atau apa gitu kan, karena emang latar belakangnya dia emang dari keluarga yang berada gitu kan. Jadi purely dia menjalani hidupnya seperti ini karena emang dia mau gitu kan, seperti itu. Cuman yang menarik lagi karena background keluarganya dengan haji yang super saleh gitu kan, di mata warga, terus anaknya anak pertama lagi cewek, terus jadi penyanyi biduan tuh kan kayak
tidak sesuai norma-norma masyarakat yang biasanya gitu. Kalau dari aku sih nge-highlight-nya lebih ke konflik awal di mana Midah ini mulai untuk mencari sesuatu di luar sana itu Di luar rumahnya. lebih dimulai dari konflik keluarganya dulu sih. Oh iya, Karena benar-benar, kan ya seperti yang kamu bilang keluarganya itu super saleh dan memegang norma-norma adat yang menurut mereka itu benar padahal kebenarannya nggak mutlak seharusnya. Tata Misal agama gitu. kayak keluarga harus punya anak cowok, Iya, ya kan. benar, Jadi benar, ketika benar. pas adiknya Midah itu lahir, rasa kepedulian dan rasa sayang orang tuanya ke Midah itu juga jadi berkurang. Yang awalnya dia itu anak tunggal, perempuan satu-satunya, disayang banget sama abahnya, terus tiba-tiba lahirnya adik laki-lakinya itu ngebuat Midah itu terbengkalai gitu, apa sih bahasanya? Terlantarkan gitu. Nggak Akhirnya dipeduliin. dia ngerasa kayak di rumah kok jadi kurang ya kasih sayang ini. Jadi dia mencari rasa yang dulu dia anggap rumah itu keluar gitu. Dan yang aku highlight sih di sini tuh kayak ngegambarin gimana anak perempuan di keluarga patriarkis dari dulu, mungkin zaman sekarang juga masih ada. Mereka tuh cenderung mencarinya kebebasan gitu. Dimana kalau di rumah dia ngerasa terikat kan dengan norma-norma tadi. Dengerin dangdut aja nggak boleh gitu kan. Haram. Iya, haram gitu. Tapi bapaknya dengerin nih Umi Kalsum. Nah, Umi Kalsum itu penyanyi Arab, tapi yang dinyanyiin tuh apa ya? Kayak kalau bahasa kita lagu rohani gitu loh. Iya. Jadi yang didengerin juga lagu-lagu seperti itu, lagu-lagu ibadah gitu. Kalau dengerin lagu pop gitu nggak boleh. Jadi ketika dia pertama kali ketemu sama Keroncong. kumpulan keroncong ini, dia tuh tertarik. Oh ada ya profesi seperti ini, ada ya kumpulan manusia yang menjalani hari-harinya dengan mendengarkan musik seperti itu gitu. Akhirnya dia tertarik, lalu dia gabung kan ke keroncong itu. Terus Tapi yang menarik itu karena dia sering dengerin Umi Kalsum, dia tuh nggak ngerti kan bahasanya. Iya. Walaupun dia udah belajar bahasa Arab, tapi dia bahkan nggak ngerti sepatah kalimat sederhana. Maksudnya nerjemahinnya susah. Jadi pas dia denger keroncong itu menarik bagi dia karena dia ngerti. Dia dan ngerti artinya. alunan musiknya unik, Iya, dia ngerti gitu. nggak membosankan gitu. Betul. Dan setauku sih dia pertama kali kabur ke rumah itu masih remaja ya. Jadi dia ikut gerombolan keroncong itu seingatku masih seumuran kita lah, masih 18-19 gitu. Terus akhirnya dari situ konflik-konflik lain tuh mulai bermunculan. Kayak misalnya konflik soal pertemanan di luar sana, di mana perempuan tuh selalu nggak bisa ngerasa aman dimanapun dia berada. Bahkan di kumpulan yang dia anggap udah temen banget gitu, ternyata dikhianatin juga sama si Min itu ya, yang tiba-tiba grepe-grepe apa bahasanya. Ya, tapi sebenarnya si Min itu kan awalnya bukan teman banget, cuman kan dia agak jatuh hati lah dengan Iya. karena dia manis, si manis berimas. Karena dia manis gitu. Jadi Ya, Minnya tuh tertarik, tapi karena ditolak, makanya dia seperti itu. menurutku sih ketertarikannya Min ini sangat-sangat apa ya, kayak banyak kasus kayak gini. Misal Iya. di satu kumpulan kita bayangin aja ada cowok-cowok tongkrongan gitu, tiba-tiba dia ngelihat anak perempuan, anak gadis gedongan, kayak anak ini anak orang kaya nih gitu kan. Kayak dari segi penampilan juga menarik banget. Ya karena mereka nggak pernah lihat yang sebening Midah gitu kan. Akhirnya apa namanya? Iya. Jatuh hati lah si Min ini. Tapi ya akhirnya ketika dia jatuh hati, apa yang dia lakukan, dia memilih untuk menyakiti perempuannya gitu. Nah itu konflik pertama. Lightingnya mau roboh. Tapi yang menarik lagi tuh karena sebelum di tongkrong mereka kan, jadi keroncong itu kan cuma boleh satu doang kan biduannya. Sebelumnya kan ada si Nini tuh, Iya. yang dia bawa trompet, biola dia bawa Benar. biola. Nah, si Nini tuh ngambek pas ada Midah, jadi dia keluar dulu kan. Nah, setelah orang-orang dibenci sama Midah, si Nini balik lagi. Terus si Nini balik, Midahnya nih lega karena kayak akhirnya nih ada yang mengalirkan menjadi pusat hawa nafsu selain dia, gitu loh menggambarkannya. Iya, dan menariknya itu sebenarnya pandangan Nini ke Mida itu kayak sinisme sesama perempuan gitu loh. Ada Dimana di satu tempat, internalize di satu panggung yang sama, nggak boleh ada dua bintang yang berbeda, apalagi perempuan kan. Iya. Biasa kan ada kecenderungan kalau, ya nggak semua perempuan, cuman kalau perempuan yang lahir di environmentnya patriarki, di mana dia tumbuh dengan norma kalau misal
perempuan bisa jadi highlightnya apa ya, kayak main point yang disukai sama laki-laki itu sebuah kemenangan sendiri gitu. Jadi si Nini itu kayak gitu, menganggap kayak perempuan lain ngeliatnya, saingan gitu iya, kan. dia nggak mau kesaingan sama Mida, apalagi dia tahu ya Mida ini emang mau gimana pun emang lebih cakep dia gitu. Dan lebih muda, Nini kan lebih udah muda tua. gitu. Tapi Midanya malah nganggep kedatangan si Nini di kelompoknya itu cukup melindungi dia dari nafsu-nafsu para lelaki itu. Iya. Gitu. Terus selain mungkin tadi kamu kan sempat ngomong ada normanya juga. Jelasin lah norma apa contohnya. Bentar ya mikir dulu. Ini selagi memikir. Norma karena kan pertama kan si Mida tuh lahirnya dari orang yang keluarga taat beragama. Iya. Nah, jadi pas saat dia keluar tuh dia tahu emang dia nggak boleh. Pas saat dia kembali dia pun mau kembali seperti suci sebelumnya lah gitu. Cuman karena ada ya ada kejadian-kejadian tidak terduga yang dia juga sebenarnya nggak mau gitu kan. Itu terjadi. Ya. Tapi orang-orang ini nggak bakal tetangga dia pas dia balik nggak peduli juga kan sama dia, selalu ngomongin dia, terus kayak mau kemana dan lain-lain. Karena norma itu dia pun meninggalkan keluarganya karena norma-norma itu, karena dia takut dengan norma itu melukai kesalehan keluarganya, adik-adiknya, kayak gitu. Dan aku baru ingat sih sebenarnya apa ya, ada quotes itu ada yang bilang kalau misalnya anak yang tinggal di rumah yang nggak serve dia rasa kasih sayang gitu, dia tuh sebenarnya nggak berharap banyak. Kayak Midah ini, dia kan nggak ada mimpi sebenarnya jadi bintang jadi apa, tapi yang dia lihat tuh cuman di luar rumah aku bisa dapet nggak rasa cinta itu, aku bisa jadi orang yang kembali disayang nggak sama yang lain, kayak gitu doang. Itu menarik banget sih menurutku karena bisa relate ke siapa aja gitu. Karena sejak dia dimarahin ayahnya itu kan mamanya tuh nggak pernah berani melawan dia kan. Nah tapi setelah mereka udah lost contact dan Midah ini hilang, rasa kasih sayang emaknya itu terasa kembali gitu ke dia. Jadi pas mamanya ketemu sama cucunya, terus dia benar-benar nerima Midah dengan apa adanya. Terus Midah tuh bilang itu tuh akhirnya dia ngerasa kasih sayang itu keluar lagi dari kata-kata itu, terasa ada kasih sayang gitu. Sejak dulu mama yang diem, selalu diem, nggak pernah ngomong apa-apa, akhirnya memberontak dan membela buat dirinya gitu depan ayahnya. Dan yang bikin aku kaget sedikit karena aku nggak nyangka kalau misal si abahnya ini menerima Midah juga. Iya. Aku kira dia bakal jadi bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, yang dia merasa penguasa rumah ini banget, terus kayak nih anak perempuannya hamil di luar nikah malah diusir gitu. Ternyata malah diterima dan dia bilang kayak ya ini satu-satunya anak kesayanganku. Bahkan dia ngomong Midah itu jadi anak kesayangannya gitu. Jadi aku kaget juga sih. Karena dia ngerasa dulu kan hatinya damai, dia menerima apapun yang ditakdirkan sama Tuhan. Tapi semenjak dia nggak mendapat anak lain, dia ngerasa dia mulai menuntut lagi ke Tuhan, kayak kapan aku dikasih anak laki-laki, kapan. Makanya dia ngerasa sejak itu dia tuh mungkir dari janjinya. Makanya dia sering banget berzikir kan. Gara-gara dia ngerasa kayak dia udah mengingkari janjinya, terus hatinya nggak pernah tenang karena dia ya menuntut ke Tuhan gitu. Padahal dia sebelumnya ngomong dia akan menerima takdir yang Tuhan berikan. Gitu. Sebenarnya ada lagi sih konflik pernikahan. Gimana Pram itu gambarin banget situasi perempuan di zaman itu. Soal pernikahan itu sangat tidak diuntungkan. Kayak anak perempuan kayak dijual gitu. Iya, kayak dijual karena ya nggak lepas dari bisnis. Pasti apa ya, kayak seolah-olah kita itu nggak punya hak untuk memilih sendiri jodohnya siapa. Dan ketika orang tua, terutama laki-laki ya, ayah gitu, yang memilihin jodohnya siapa, pasti yang dipikirin itu ya bisnisnya dulu, hartanya dulu, terus tahtanya dulu, sama ketaatannya itu tadi. Tapi ternyata kan nggak menjamin laki-laki yang memenuhi syarat itu bisa jadi suami yang baik buat Midah juga kan. Karena akhirnya biasanya profil-profil yang taat beragama tiba-tiba istrinya menipu 4 gitu kan. Iya, kan ini terjadi ya, kan. Gini kan. Dia ternyata punya istri yang lain, guys. Iya. Dan Midah ini istri mudanya. Dan Midah tuh nggak tahu ya, oke lah kalau Midah tahu gitu dia jadi istri keberapa. Dan dia nggak tahu, dia tahu pas udah mengandung anaknya. Jadi kan jadi dia mengandung anak itu kayak atas kebencian, tapi anak yang di luar nikah itu justru dia ngerasa dia membuat anak itu dengan cinta. Gitu. Jadi ironinya di situ, guys. Tapi yang pasti menurutku sih walaupun Midahnya ini nggak cinta sama suaminya,
Tapi karena dia hamil, dia ngerasa ini ada apa ya, buah hatinya itu kan apa ya, kayak termasuk Belahan jiwa. iya, dari dia juga gitu, kayak dia juga yang ngambilin kan. Jadi dia ngejagain banget anaknya sih. Karena dia ngerasa pas dia fighting sendiri, dia ngerasa ada anaknya, dia ngerasa kayak Less lonely gitu kan. Dia ngerasa kayak dia tuh udah cukup, lebih dari cukup karena dia sama anaknya gitu. Dan susah sih ketika dia hamil terus dia harus tinggal di lingkungan yang preman banget, kemana-mana jadi biduan gitu. Terus sempet kan yang ada satu scene dewasa yang Min maksain dia untuk berhubungan badan di situasi dia lagi hamil gede, jadi kayak terus yang lucunya ketua pengamennya kayak karena dia punya isu yang sama dengan kehamilan ini, dia jadi membela si Midah, tapi ujung-ujungnya dia pengen kawin juga sama Midah. iya, Jadi pas Midah nggak mau kawin sama dia, ya udah lalu keluar gitu. kayak omong kosong banget gitu laki-laki ini. Kayak di awal tuh pasti aku nggak mungkin aneh-aneh, aku nggak mungkin menyakiti kamu, tapi akhirnya mereka berdua sama-sama gitu. Jadi kayak terus ketika Midah ngerasa dia bertemu seseorang yang bisa ngelindungin dia, si Ahmad itu, Iya tuh. ternyata dia juga yang paling menyakiti. Ahmad, satu kata buat Ahmad. Kita sensor. Enggak. Kasih emot babi aja di sini. Ahmad gitu. Karena ceritain kenapa Ahmad Karena Ahmad paling itu kan polisi muda yang jago nyanyi juga. Dia juga suka, dia menyebut dirinya seniman. pret. Pro. Emang kadang laki-laki yang Proklaim aja ngeklaim dirinya seniman, self claim dirinya seniman, itu brengsek. Awalnya Lihat kan aja. dia kan punya relasi di radio dan lain-lain kan. Terus mereka suatu saat ketemu keroncongan ini, terus dia ngomong kalian bisa loh nyanyi di radio dan blablabla gitu. Ya akhirnya mereka tuh merasa oh mereka punya harapan baru nih, walaupun si Midah gendong anak. Iya. Jadi mereka nggak keluarin Midah dulu kan, walaupun Midah repot gendong anak. Tapi si Ahmad tidak kunjung-kunjung datang, dan akhirnya mereka kayak udah Midah take out aja Midah gitu kan. Akhirnya Midah keluar. Nah nggak lama dia ketemu lagi si Ahmad ini. Akhirnya dia tuh ngomong kayak kita dulu punya harapan karena kamu pernah ngomong soal radio dan lain-lain. Akhirnya Ahmad beneran ngajarin Midah nyanyi dan lain-lain, bener-bener dia nyanyi di radio, kerja, dikasih pondok gitu, pondok rumah. Dikasih nginep di kenalan dia. Iya, di kenalan dia. Dan bahkan kayak di awal-awal tuh semuanya mulus aja gitu ya. Bahkan kayak mereka tuh tahu mereka sama-sama suka dan pengen nikah, tapi mereka nggak bisa lah karena satunya polisi, satunya biduan. Ya dan intinya kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobotnya bobotnya nggak tuh sesuai. nggak sesuai. Dan Midah Iya. itu sadar diri, makanya dia bilang jangan melewati garisnya gitu. Iya, tapi si Ternyata Ahmad melewati garisnya, dan bahkan Midah tuh kayak udah berkali udah ngomong offside kayak, banget itu, udah udah hamil. kayak Dan jatuhnya pemerkosaan ya, karena iya, Midahnya udah menolak gitu. udah menolak berkali-kali. Tapi ini cowok iya. Dan pas ibu pondok rumah itu tahu, malah yang kayak Dan lebih itu- salahin tuh Midah gitu loh, kayak kalian tuh cabul sih. Itu sakitnya sih, menurutku rasa sakitnya tuh karena ketika Midah yang diperkosa, dia juga yang salah Iya. gitu. Seolah-olah dia yang menggoda duluan, padahal tidak. Padahal si ibu pondoknya awalnya baik banget dan kayak open gitu loh. Kalau kalian nikah, kalian tinggal di sini aja nggak apa-apa dan lain-lain. Tapi karena Ahmadnya tidak mau menikahi. Iya. Dan awalnya Midah sudah bilang mau meminta tanggung jawab kan, karena udah ada anaknya gitu. Maksudnya kayak ini masa anak ini lahir tanpa bapak. Terus Ahmadnya cuman bilang, kan dari awal kamu udah tahu aku nggak bisa nikah sama kamu. Ya kenapa dilakuin? Ahmad, ini, satu kata lagi buat Ahmad. Kita sensor. Guys, sudah sensor, please sensor. ya udah gitu guys. Ya. Apalagi ya? Jadi ini ada sorry banget nggak bermaksud. Jadi ini nih, spoiler dong. Nggak apa-apa, spoiler Tapi satu intinya aja, ya satu karena aja. norma-norma dan lain-lain ini, sejarah ditulisnya di sini kayak sejarah Midas si manis gigi mas ini kan julukan dia sebagai biduan kan. Itu kayak akhirnya dia mulai hidupnya dia sebagai biduan. Padahal penyanyi keroncong gitu. awalnya tuh yang gigi mas kan si Nini itu kan. Terus akhirnya dia coba-coba aja apa sih yang buat Nini ini tertarik, terus dia ikut juga pakai gigi mas. Ternyata dia yang lebih terkenal. Ini pakai gigi mas.
Iya. pakai. Jadi ceritanya kayak akhirnya dia bisa memulai hidup barunya dia sebagai Mida si manis gigi emas, tapi karena itu nggak sesuai sama norma, jadi sejarah dia sebagai wanita juga lenyap gitu. Lebih ke ketika Mida ini jadi biduan, menurutku ya konteks biduan atau Penyanyi keroncong, pengamen. penyanyi wanita di zaman itu negatif sebenarnya. Karena kalau kita baca novelnya Larasati juga, Larasati itu sosok biduan juga kayak Mida, tapi lebih papan atas aja. Dia udah main di teater yang penontonnya tuh nggak lagi pribumi tapi Belanda juga gitu. Dan konteks penyanyi aja itu udah kayak menggoda sekali gitu. Jadi apalagi ketika Midah ini berkarir sebagai biduan, ya dia akan kehilangan martabatnya sebagai wanita. Betul itu. Karena dia kayak menjual diri kan. Nggak ada kalimat yang bagus tadi itu bener, martabatnya sebagai wanita. Catat. Catat. Itu maksud saya tadi ya teman-teman. Semoga kalian mengerti. Ya, ini kameramen ada pertanyaan nih. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari desain buku. Desain bukunya. Desain bukunya Tidak ada Miss Ingrid tapi kita coba. yang KW ini orangnya jelek guys. Yang Ini yang ori insya Allah. Perbandingan. Insya Allah. ini yang KW ini bikin sakit mata. Terus ada scan-scannya gini nih. Ya, ini printing 5 ribuan di warnet gitu. Nah, yang asli itu lebih soft. Ini Dove juga, ini Dove. Ini Ini kan apa enggak ya? ya? Ini kertas Ya, pakai murahan. biasa lah. Ini Dove dan fontnya itu agak timbul. Emang iya? Nih. Nah, Iya. kan agak Nih, timbul. dari desainnya ini sangat menggambarkan wanita 90-an ya. Alisnya tipis tuh. Nah, aku juga sebenarnya suka alis tipis tuh, guys. Iya, kita tipis. lanjut ya. Seperti biasa di belakang ada sedikit kilasan epilog. Tuh, bahkan ini birunya ngejreng banget gak kelihatan. Ini kertasnya tebel banget guys yang pertama. Dan kalau dari desain, Pram itu identiknya kalau nulis buku, pasti desainnya itu tokoh utamanya yang di sini, di desain covernya. Tokoh utama yang diceritakan. Menurutku yang paling bagus dari serial pendeknya kayak gini, Midah ini salah satu yang terbagus. Ada lagi namanya Gadis Pantai. Itu juga cewek juga di depan sama Larasati. Larasati itu yang aku ceritain tadi dan novelnya juga Larasati di sini. Kalau tetralogi itu sempat ganti-ganti sih covernya. Jadi ada yang Mingke, ada Jakes yang di depan gitu. Tapi overall aku suka karena dia punya ciri khas sendiri. Entah siapa desainer covernya, tidak mungkin Pram. Tapi dia sangat berhasil memikat pembaca ya karena ciri khasnya ada. Kan biasanya kan kalau penulis tuh punya buku kayak Leila Kudori aja. Dari Namaku Alam ke Pulang terus ke Laut Bercerita itu kan beda-beda kan ciri khasnya. Kalau Pram ini stylenya tuh selalu sama, guys. Mungkin nanti editor tolong koleksi Semua ya? bukunya ya, tetraloginya di sini, terus ini novel pendek-pendeknya. Nah, sama guys, color tone-nya juga kayak mainnya di situ-situ aja tapi bagus. Terkesan mahal. Tapi emang semua bukunya yang ori putih gini ya dalamnya. Iya, kalau aku sih taunya publikasi Pram itu cuman ada di Lentera di Bantara. Kalau nggak salah di eranya Balai Pustaka. Jadi ketika memasuki era-era menyeramkan itu, Lentera di Bantara ini di bumi hanguskan, guys. Agak lebay tapi Tapi aku kayak lebih gitu. suka kertasnya agak kekuningan. Lebih sesuai modern semua kan. Biasanya novel zaman sekarang kekuningan. Ini kan? tuh cuman dirawat sih, jadi nggak kuning. Kalau di sini juga kuning. Enggak, kertasnya nih. Kertasnya kan biasa agak paham nggak sih lo, Hok? Agak kuning kan? Ini putih kayak putih HVS gitu loh. Apa grafik Majapahit? Bukan, ini kertasnya lihat. Kertas novel biasa kan agak kuning, nggak putih banget kayak gini. Ah, I see. Coba yang aslinya. Dia kan buta warna ya, lupa gua. Yang aslinya putih banget ya? Kertasnya putih. Nih, lihat Putih, Hok, putih. Oh iya putih. Putih dan Beda, tebal. beda, beda. Beda kan, biasanya novel-novel zaman sekarang gini kan kertasnya. Nggak mungkin karena kamu terbiasa sama buku bacaan. Ya Allah. yang Ini buku pasti- bajakan pertama ya, Hok. Elah, nggak ada yang kedua ya, guys. Tapi mungkin apakah ada desain lain selain ini? Kak? Ada. Ada yang nggak ada cover mukanya, zaman dulu banget yang cuma Iya, tulis zaman dulu Mida. banget. Ini makanya aku bilang Gila. desainernya ketika ganti orang itu nggak tahu siapa, guys. Nanti kita googling aja. Itu stylenya disamain semua. Padahal sebelumnya enggak. Ya zaman kapan, Be? Sebelumnya kan 18-an, nggak ada desain grafis. Ada ya ini tukang apa? Udah Tukang lanjut HP. aja ya. Jadi desain grafisnya untuk semua seri bukunya Pram itu ada karakternya. Ini Ada loh, karakternya, ada ada nih, khasnya. belakangnya. Aduh, tumpas. Desain buku M. Bakar Wibowo dan Ong Hari Ya, itulah. Wahyu. Terima Kulit kasih. muka Ong Hari Wahyu.
Terima kasih Om Ong Hari Wahyu, semoga kamu masih Dan hidup. ini ya, semua buku Pram, tulisan Pramudia Anantaturnya itu sangat ikonik, makanya mahal. Iya. Nggak bener, pernah guys. ganti. Iya nggak bener pernah guys, ganti. font yang ini ikonik. Kalau penulis sekarang kan pada ganti-ganti tuh. Apalagi bukunya banyak. Iya. Gue sih suka Sekarang mereka mahal ya, nih. guys. Tetap berkarakteristik. Iya guys, Iya. masa di Tokopedia dia Dan- jual 1 juta. Dan penggambaran latarnya itu selalu sesuai. Kayak misal kalau kita lihat, ini kan Mida nggak kayak anak seorang haji ya. Tadi di aku sini. denger Winda lagi, Mida. Mida. Kayak dari stylenya orang kaya yang Untouchable. iya kayak ya beneran she's the star gitu, the idol gitu. Kayak pegang sisir juga kayak gitu. Kita nggak akan menyangka kalau tiba-tiba chapter pertamanya kita buka dia anaknya Haji. Haji Abdul. Jadi kayak wow, orang tuh desainnya kayak ini paling Midah nih anak orang kaya yang hore-hore. Yang suka Bayanganku sih 3 darah ya. Kayak 3 darah gitu. Ternyata enggak guys, dia tumbuh di keluarga yang sangat islami, yang sangat rohani sekali dan hafal ayat. Tiba-tiba ternyata konfliknya dia malah bermula karena norma keluarganya itu. Jadi bagus banget. Dan ini detailnya detail banget nih. Yang bisa melihat warna. Nih yang bisa melihat warna ya. Kalau saya sih ngeliatnya kuning. Nggak ada orang. Udah live semua. Ini detail banget guys, pasarnya. Iya, nih dia lagi ada gendong anak botak kecil Dan satu. menurutku sih desain bukunya Pram tuh selalu romantis. Style gambarnya ya, bagus banget. Kita bikin Ada pertanyaan lagi? mungkin terakhir kok jadi Iya. terakhir masing-masing dari Vanes dan Devina Apa? kasih tahu satu hal yang sangat kalian sukain dan satu hal yang enggak kalian sukain banget. Dari buku ini. Kalau yang nggak disukain mah nggak ada ya. Hop. Ada. Kalau dari segi cerita, Nggak ada sih yang nggak disukain banget, hateful banget. Nggak disukain banget, nggak ada sih. enggak sesuai. Mungkin Apa ya gitu loh. aku selalu banyak baca buku yang ternyata ketika aku baca sampai habis, aku nggak sesuai dengan pemikirannya gitu. Oke. Nah itu terjadi juga, mungkin beberapa buku Pram juga ya yang lain, gak cuman Midah. Pramudia itu salah satu penulis laki-laki yang menurutku nulisin keresahan wanita dengan sangat detail. Iya, iya. Dan dia bisa mendalami perannya sebagai tokoh utama itu. Kayak seakan-akan, ini buku gak ditulis sama laki-laki nih. Karena bahasa dia itu juga beda, bahasanya itu romantis banget, puitis banget. Bener guys. Itu yang aku sukain. Tapi yang nggak aku sukain ketika dia memaparkan isu keperempuanan itu dengan sangat jelas, aku jadi kayak tertampar realita gitu. Kayak Tapi kan itu bukan karena nggak suka. Bukan itu nggak suka. Personal issue aja. Karena bahwa isu perempuan Lebih itu ke- mengerikan itu. iya, karena itu memang mengerikan dan Pram itu mau menunjukkan itu. Maka ketika kita setuju kalau ini mengerikan ya kita nggak suka dong. Iya. Itu Iya, terjadi iya, gitu iya, kan. bener. Karena hal yang mengerikan. Kayak nonton film terus Orang kayak nonton sinetron Han gua Sohee skip aja 10 loh. menit, 10 detik, 10 detik. Gua Fenomena Han Sohee aja ibu-ibu pada nggak suka gitu kan. Kenapa Padahal nih itu Han yang Sohee? terjadi gitu Han di Sohee kehidupan kenapa, guys? kita. Ya yang merit apalah itu yang dia Oh. jadi selingkuh, pelakor. Oh, Padahal itu banyak di dunia. Iya. Iya. Orang tuh nggak terima sama Fakta. aduh. Nggak terima Iya, faktanya tuh kayak gini gitu. Tapi selain itu kayak gaya penulisan dan lain-lain aku suka banget sih. Malah ini salah satu favoritku sampai saya teliti juga teorinya. Dan banyak kalau misal kalian baca jurnal soal Midah itu banyak banget dan menarik gitu. Sangat dalam banyak konfliknya. nih wordnya guys. Nih ya di belakangnya. Udah baca sendiri lah, wordnya banyak pokoknya. 2 halaman. Ya gitu. Udah. Ya udah, closing dah. Kayak Radit aja dah gitu. Dah semuanya. Bye. Raditya Dika mah dah.